kepada rekan-rekan advokat, para praktisi hukum, supaya kita semua bersatu memberikan dukungan kepada Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang saat ini menghadapi proses yang secara nyata menurut pandangan kita ini bagian dari kriminalisasi, supaya proses ini berjalan secara benar, terutama pihak Polri harus netral. Pihak Polri tidak boleh berpihak, karena dalam kaitan dengan respons terhadap laporan Jokowi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, nampak sekali polisi sudah melangkai hal-hal penting yang harusnya didahulukan. Ini menunjukkan bahwa sinyal kriminalisasi itu mulai terjadi, ya. Panggilan terhadap terlapor dengan agenda klarifikasi itu sebetulnya langkah yang menurut kita keliru besar, karena yang harus diklarifikasi adalah pihak pelapor. Karena kita tahu di dalam KUHP itu ada beberapa pasal mengenai persangkaan palsu, laporan palsu, sehingga orang kemudian menjadi korban dari laporan palsu, dan itu sudah banyak terjadi. Nah, kami minta supaya dalam kaitan dengan perkara ini seharusnya Polri menjadikan momentum untuk berbenah, bertindak secara objektif, terutama memberikan pelayanan keadilan secara benar. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi rame-rame lawyernya Roy Suryo Group lah ya, TPUA Group, berarti ada Dr. Tifa dan lain sebagainya. Maksudnya kalian apa? Kalian yang bikin perkara diadili nggak maunya semuanya polisi suruh nurut sama aturan kalian, bagaimana? Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kalian mau ngajarin polisi sekelas Mabes Polri, sekelas Polda Metro Jaya, lah ujar-ujarnya hanya sampean aja yang ngerti hukum apa gimana? Hukum kok semau-maunya sendiri, seolah-olah semuanya harus ikut settingan aturan sampean semuanya. Kalau merasa benar ngapain panik? Itu tuh pertunjukan kepanikan. Ngapain ngocok-ngocok seluruh lawyer, seluruh advokat untuk membantu Roy Suryo? Advokat yang mana? Oh, justru Pradi itu melaporkan kalian. Ya, advokat yang setuju, satu geng dengan kalian, silakan. Ngocok-ngocok advokat, lawyer membantu Roy Suryo. Jebloskan Roy Suryo ke penjara nggak apa-apa. Lah yang katanya pakar, tapi dijelaskan dari sumber-sumber resmi, UGM sudah mengatakan ijazahnya Pak Jokowi asli, masih belum percaya. Lalu yang kalian percaya itu siapa? Memang kebenaran milik kalian apa gimana? Seenaknya sendiri saja. Kalian yang selama ini mengumbar kebencian, 1000% ijazahnya Pak Jokowi palsu, kan tuduhan. Sementara kalian belum melihat ijazah fisiknya Pak Jokowi secara langsung, berani-beraninya ngomong menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu 1000%. Nah, sudah kayak gitu dilaporkan polisi oleh Pak Jokowi, dibilang kriminalisasi. Kriminalisasi bagaimana? Kecuali sampai sudah melihat secara langsung fisik ijazahnya Pak Jokowi seperti apa, dan itu dibenarkan oleh pihak yang mengeluarkan ijazah, UGM misalkan mengatakan ini bukan ijazahnya Pak Jokowi, sementara itu yang dipakai oleh Pak Jokowi, lah silakan Anda bilang itu palsu. Lo UGM sendiri tempatnya Pak Jokowi kuliah mengatakan asli kok. Kalian masih ngeyel aja minta Pak Jokowi diasingkan, adili, tangkap penjara. Itu kan pencemaran nama baik. Iya, pencemaran nama baik. Mencemarkan nama baiknya Pak Jokowi seolah-olah mau memakai ijazah abal-abal. Tentu saja Pak Jokowi lama-lama gerah, sudah 2 tahun berjalan dibiarkan, kalian diem-diem saja. Apa kalian nggak mau mendengar ini? Terus saja bikin gaduh, mencemarkan, menjatuhkan kredibilitas Pak Jokowi. Ini UGM belum lapor polisi loh ya, karena UGM ikut dijatuhkan marwahnya oleh sampean semua. Nah ya, dengan Anda menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, tidak saja merendahkan, mencemarkan nama baiknya Pak Jokowi, tetapi juga mencemarkan, merendahkan, melecehkan kampus besar sekelas UGM.
Kampus yang diakui tidak hanya di dunia nasional, tapi juga di dunia internasional. Ini UGM belum lapor loh. Menurut saya lapor UGM nih, biar jebloskan penjara semuanya itu. Kalau berani berbuat harus berani bertanggung jawab, katanya pakar-pakar hukum. Maunya menang sendiri, ngatur-ngatur Polri. Seolah Mabes Polri tidak bisa berbuat dengan benar, harus ikut, harus tunduk dengan sampean semuanya. Ini bagaimana maksudnya? Ampun kalian ini. Ngaku-ngaku pakar, ngaku-ngaku tokoh. Tapi komentar-komentar kalian, narasi kalian itu sama sekali tidak menunjukkan sebagai kelompok pakar. Orang yang katanya bergelar profesor, doktor, dokter semua itu kan. Roy Suryo, Egy Sujana, Rismon Sianipar itu kan profesor doktor. Dokter bagaimana sih cara berpikirnya kalian? Katanya pakar. Pakar, setiap ucapan narasi yang dilontarkan ke publik mestinya sudah dipikir matang-matang, sudah dipertimbangkan masak-masak. Kira-kira ini melanggar hukum apa tidak? Ini bisa dilaporkan apa tidak, itu pakar. Tapi kalian itu narasinya tidak mencerminkan sebagai kelompok yang katanya pakar, tapi lebih mencerminkan sebagai orang-orang yang nekat membabi buta tanpa mengindahkan disiplin akademik, logika akademik. Nah ya, logika akademik akan mengatakan ketika pihak kampus UGM sudah mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Teman-teman kuliahnya juga sudah bertestimoni menunjukkan ijazahnya sama dengan Pak Jokowi, asli. Logika akademik mestinya, oh berarti ya benar, berarti saya yang salah. Cepat-cepat meminta maaf atas tuduhan tersebut. Itu baru orang yang pakai polo gitu loh. Kalian tuh motifnya apa? Kampus UGM sudah mengatakan asli, tapi kalian masih belum percaya loh. Yang dipercaya itu siapa? Pihak mana yang Anda harapkan yang bisa dipercaya untuk menyatakan ijazahnya Pak Jokowi asli atau tidak? Pihak mana selain kampus UGM? Karena Pak Jokowi itu alumnus UGM. Apakah kemudian keaslian ijazah Jokowi harus dilegalisir oleh sampean semua itu? Harus disahkan oleh kalian semua. Giliran dilaporkan oleh Pak Jokowi bilang kriminalisasi. Kriminalisasi apa? Kalian yang berbuat kriminal, kalian yang berbuat pidana, bukan dikriminalisasi. Karena kalian telah mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Kalian telah mencemarkan nama baik UGM. Kalian juga mengumbar hasutan kebencian di dunia digital, mengatakan Pak Jokowi penjahat, penjajah, Pak Jokowi harus dibuang, diasingkan. Itu apa-apaan, sampai itu kurang ajar kepada sosok mantan Presiden Republik Indonesia. Lu Pak Jokowi ini sabar sekali, 2 tahun membiarkan kalian menuduh Pak Jokowi sebagai pemilik ijazah palsu. Kalau saya nggak sampai 2 tahun, 1 minggu momennya saya jadi Pak Jokowi, tak sikat, tak laporkan, jebloskan polisi sampean ketika masih menjadi presiden. Nah ya, Pak Jokowi itu luar biasa loh, ketika powernya masih full, ketika masih menjadi presiden, apa susahnya untuk menjebloskan kalian semua ke penjara? Seandainya Pak Jokowi mau tangan besi, seandainya Pak Jokowi mau otoriter, nggak ada susahnya seorang presiden ingin menjebloskan para penghinanya yang terang-terangan telah menghina, menuduh ijazah palsu. Nah ya, ini sangat sopan Pak Jokowi loh, melaporkan kalian ketika sudah tidak menjadi presiden. Artinya tidak mengandalkan jabatannya, tapi berdasar atas kebenaran, berdasar atas logika hukum, tidak terima rasa kemanusiaannya dihinakan, direndahkan, dilecehkan. Giliran dilaporkan kalian panik, menuding polisi, menuding Polri tidak profesional, tidak adil, dan lain sebagainya. Lalu Anda mau mencari keadilan kemana? Mau mencari adilan ke akhirat, ya nanti nunggu mati kalau Anda minta keadilan di akhirat. Polisi, Polri hari ini penegak hukum di Indonesia.
atas dasar fakta-fakta yang ada. Kalau Anda tidak terima dengan data fakta yang ada, ya nanti di pengadilan di Polda Metro Jaya tunjukkan bahwa Anda tidak memfitnah Pak Jokowi. Tunjukkan bahwa Anda tidak mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Tunjukkan bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu nanti pada perkara yang akan ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.